Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memudahkan seluruh nikmatnya, di antara iman, Islam, sehat, walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan solehah dan salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah dari zaman ke depan hingga zaman yang sekarang menyerang seperti saat ini. Sahabat channel Nabi juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita bersama teman-teman merupakan salah satu momen yang paling dimulakan oleh umat muslim khususnya di Indonesia, dan segala zamannya dan serta dengan beberapa wacana menjadikan momen ini sebagai kategori, apalagi jika bertemu dengan saudara dan kawan-kawan lama pasti momen ini sangat berwarna. Sahabat channel Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya di bulan yang suci ini kita semua sebisa mungkin untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk dan maksiat. Sebab itu dalam bulan ini kita semua seharusnya bisa untuk lebih fokus bersilaturahim demi mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Lalu juga pahala silaturahim itu sendiri sangatlah besar. Mari kita jadikan momen ini sebagai salah satu ibadah yang di dalamnya mendapatkan berlipat ganda pahala. Berikut adalah beberapa keutamaan silaturahim dalam Islam untuk menjadi motivasi agar lebih semangat. Yang pertama, menjalin silaturahim menjadi salah satu indikasi keimanan pada Allah dan Rasulnya. Dalam satu hadis diriwayatkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menindakkan ini. Kedua, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Serta yang ketiga, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu silaturahim juga bisa mendapatkan jaminan yaumil qiyamah nanti. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan naungan arsy. Yang pertama, itu orang yang menjaga silaturahim. Yang kedua,
seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu membesarkan anak-anaknya secara sendiri, sampai anak-anaknya tersebut dilepas atau mereka wafat. Yang ketiga, mengajak anak-anak yatim untuk makan serta orang miskin. Yang ketiga, berjabat tangan dalam silaturahim itu sendiri juga bisa menjadi penggugur dosa. Dalam suatu hadis diriwayatkan, jika dua orang muslim saling bertemu dan berjabat tangan, maka berkumpulanlah dosa-dosa pada keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebab itu, dalam bulan ini kita dianjurkan untuk bersilaturahim guna mempererat persaudaraan sesama muslim. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.